Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah raya yang kedua sore hari ini. Keadaan boleh membatasi setiap kita, bahkan masalah dan pencobaan boleh datang dalam hidup kita. Tapi kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sebab Tuhan Yesus baik dalam setiap hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian kita yang terbaik. Kita mau sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, selamanya. sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab kasih Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib dan perkasa. Segala perbuatanmu di hadapan segala bangsa. Oh Yesus Engkau baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Sebab Tuhan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami meninggikan Engkau, saat kami memuji dan membesarkan Engkau Tuhan, sehingga hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, boleh tetap kami rasakan Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang menjadikan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan hamba-hambamu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik kami semua yang ada Tuhan, untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan Allah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita mau berikan pujian, kita mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Sebab kasih Allah tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan rahmatnya pun baru dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang baik. Bahkan Dia baik setiap waktu dalam kehidupan kita. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama pujikan. Tuhan baik setiap waktu dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku.
Puji Tuhan, haleluya. Sore hari ini tiba saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik. Biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani setiap kehidupan kita sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menikmati kembali
pemberitaan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap iman masing-masing anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus. Kau sediakan telinga-telinga kami untuk mendengarkan, tidak terlewatkan sedikit pun firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan Yesus untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus sertai hamba-Mu dengan penurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berbicara pada kami. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila firman ini menghidupkan kami, menumbuhkan harapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena di hari-hari terakhir, hari-hari yang begitu berat Tuhan Yesus, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tapi kami yakin, kami akan bertumbuh menjadi kuat oleh karena firman Allah yang kami dengar. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Hari Kamis ada ibadah keluarga muda pukul 7 malam via Zoom meeting. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Geraha Bless Immanuel Family. Hari Minggu ada ibadah raya 1 di Geraha Bless Immanuel Family. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 7:30 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas remaja diadakan di Zoom meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, perkenankan lebih dulu saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, antara lain Saudari Swita Gunawan tanggal 31 Mei, Ibu Ruth Yunike tanggal 2 Juni, Bapak Daniel Adi Prasetyo tanggal 5 Juni. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada ketiga kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat mas yang ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun, saya mengutip dari suratan Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian kata firman Allah, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan berbicara tentang 5 hal yang dimintakan Tuhan daripada kita supaya baik keadaan kita. Mari kita perhatikan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat yang kita sudah baca ini, di sini kita dapat melihat ada 5 hal yang dimintakan Tuhan kepada kita supaya baik keadaan kita.
Yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 bagian A. Maka sekarang hai orang Israel, dan tentunya kita adalah Israel rohani. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah yang dimintakan Tuhan daripada kita supaya baik keadaan kita, yaitu takut akan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan, apa itu takut akan Tuhan? Menurut Amsal Salomo, di dalam Amsal pasal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa takut akan Tuhan membenci kejahatan. Dan kejahatan yang dimaksud di sini adalah kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Banyak orang berpikir kejahatan itu kalau orang membunuh, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Tetapi tanpa kita menyadari, ketika kita menyombongkan diri atau berlaku congkak, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Perhatikan, kenapa Lucifer, malaikat Tuhan, dicampakkan Tuhan dari surga? Itu karena apa? Kesombongan dan kecongkakannya ingin menjadi sama seperti Tuhan. Bahkan manusia, kenapa manusia jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden? Itu karena manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Jadi saudara, kesombongan adalah merupakan satu kejahatan. Karena itu di sini Alkitab memberikan nasihat kepada kita, takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, termasuk kesombongan, kecongkakan, dan lain sebagainya. Jadi saudara, kalau kehidupan kita anak-anak Tuhan, takut akan Tuhan, sudah pasti akan baik keadaan kita. Mazmur 111 ayat 5 bagian A, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, diberikan rezeki oleh Tuhan, baik keadaan kita, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Yang selanjutnya, apa itu takut akan Tuhan? Kata takut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk dan hormat. Seorang bawahan, kalau dia takut kepada atasannya atau tuannya, maka dia akan tunduk dan hormat. Jadi apapun yang disuruh oleh atasannya, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dia harus melaksanakannya. Karena dia harus tunduk dan hormat kepada atasannya. Demikian juga kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan tunduk dan hormat kepada Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, suka atau tidak suka, enak atau tidak enak, kita harus lakukan. Kita harus tunduk dan hormat kepada Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan baik keadaannya. Saya berikan contoh di dalam Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu ketika Tuhan meminta anak satu-satunya yang dikasihi oleh Abraham yang lahir di masa tuanya
untuk dipersembahkan kepada Tuhan, karena Abraham takut kepada Tuhan, maka Abraham persembahkan anaknya sebagai korban. Karena itu di dalam ayat ini Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi saudara, kenapa Abraham rela mempersembahkan sebagai korban anak yang dia kasihi? Karena Abraham takut sama Tuhan. Abraham tunduk dan hormat kepada Tuhan. Karena itu, karena Abraham takut dan tunduk serta hormat kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati Abraham. Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam Kejadian 24 ayat 34 sampai 35. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Kita perhatikan di sini. Abraham diberkati oleh Tuhan sehingga ia menjadi sangat kaya. Karena apa? Karena Tuhan melihat Abraham takut akan Tuhan, tunduk dan hormat kepada Tuhan. Demikian juga kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus takut akan Tuhan, tunduk dan hormat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, enak atau tidak enak, suka atau tidak kita sukai, kita harus tunduk akan perintah Tuhan. Karena inilah kunci berkat, kita diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya, hal yang dimintakan Tuhan daripada kita, supaya baik keadaan kita, yang kedua adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 bagian B. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Inilah yang dimintakan Tuhan kepada kita supaya baik keadaan kita. Bahwa kita harus hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Kalau kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, maka saya percaya, saya yakin akan baik keadaan kita. Saya berikan contoh di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan setia mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saudara, ketika saat hendak dekat kematian Daud, karena Daud sudah tua dan dia akan dipanggil oleh Tuhan, Daud memberikan pesan kepada Salomo bahwa Salomo harus setia untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau dia setia hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, maka dikatakan dia akan beruntung dalam segala apa yang dia lakukan dan dia tuju. Saudara, Daud memberikan nasihat ini kepada Salomo karena Daud menyadari keberhasilannya, kesuksesannya, di mana Tuhan menjadikan dia raja dan Daud diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena Daud mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Sebab itu karena dia ingin anaknya berhasil, maka dia memberikan nasihat ini supaya Salomo juga hidup menurut jalan yang
Tuhan tunjukkan. Dan apa yang dinasihatkan Daud kepada Salomo, inilah yang dia lakukan. Salomo hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Sebab itu saudara, Tuhan memberkati Salomo dengan luar biasa. Di mana pertama Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo melebihi daripada orang-orang berhikmat. Sehingga para pembesar, para raja-raja datang mendengarkan hikmatnya serta memberikan persembahan dan upeti kepada Salomo. Salomo mendapatkan kekayaan yang begitu banyak. Dan Salomo juga dia membangun istananya yang begitu megah serta bait Allah yang begitu indah. Dan hidup Salomo saat itu sangat termasyur sebab ia diberkati Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Demikian juga kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin beruntung, hidup kita diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, saya percaya, saya yakin dalam usaha yang sudah kerjakan, dalam apa yang sudah tuju, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, hal yang dimintakan Tuhan daripada kita supaya baik keadaan kita. Yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 bagian C. Dikatakan bahwa kita harus mengasihi Dia. Inilah yang dimintakan Tuhan daripada kita supaya baik keadaan kita. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Saudara, ada dua tipe orang yang mengasihi Tuhan. Pertama, mengasihi Tuhan lebih daripada dirinya sendiri. Dan yang kedua, mengasihi Tuhan lebih daripada pekerjaannya dan hartanya. Dan kita akan perhatikan yang pertama, tipe orang yang pertama yaitu mengasihi Tuhan lebih daripada dirinya sendiri. Contoh sederhana yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada diri mereka sendiri, bahkan nyawa mereka sendiri. Satu ketika Raja Nebukadnezar membuat patung emas untuk disembah, maka Raja Nebukadnezar memberikan perintah, barang siapa yang tidak mau menyembah patung emas, maka mereka akan dibakar hidup-hidup di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Dan Sadrak, Mesak, serta Abednego, karena mereka menyembah kepada Allah, mereka tidak mengindahkan titah raja. Mereka melanggar titah raja. Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung emas, walaupun nyawa taruhannya. Sebab itu Raja Nebukadnezar melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Saudara, kalau kita lihat dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada nyawa mereka sendiri. Walaupun nyawa taruhannya, mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh raja, karena mereka hanya menyembah kepada Allah Israel. Sebab itu Raja Nebukadnezar melemparkan mereka ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi luar biasanya ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, 3 orang yang dilemparkan, tetapi di dalamnya ada 4 orang. Satunya adalah Tuhan Allah Israel yang menjaga dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka luput dari dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Saudara, ketika Tuhan meluputkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari dapur api,
Maka Raja Nebukadnezar memberikan perintah kepada seluruh rakyatnya. Barang siapa memberikan penghinaan kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kepala mereka akan dipenggal, serta rumah mereka akan dirobohkan. Dan saat itu juga Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, tentunya kisah ini menjadi pelajaran buat kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada diri kita sendiri, bahkan nyawa kita. Karena itu apapun masalahnya, apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus tetap mengasihi Tuhan lebih daripada hidup kita. Karena itu kuncinya, di mana Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan melindungi kita, meluputkan kita dari bahaya, dan memberkati kita, serta mengangkat kehidupan kita. Amin. Yang selanjutnya, kita lihat tipe orang yang kedua yang mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan lebih daripada pekerjaannya dan hartanya. Saya berikan contoh sederhana, yaitu Elisa. Elisa adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih dari pekerjaannya dan hartanya. Satu ketika Elisa sedang membajak di ladangnya dengan 12 pasang lembu, maka tiba-tiba lewatlah Nabi Elia. Kemudian Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa dengan maksud apa? Mengajak Elisa untuk mengikuti dia melayani Tuhan. Saat itu saudara, Elisa segera meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan ladangnya. Dan apa yang dilakukan Elisa saat itu? Elisa menyembeli lembunya, kemudian dia memasak atau membakarnya dengan apa? Bajak yang dia pakai untuk membajak ladangnya. Setelah itu mereka makan bersama, kemudian Elisa mengikuti Elia untuk melayani Tuhan. Dari kehidupan Elisa ini kita dapat melihat bahwa bagaimana Elisa jauh lebih mengasihi Tuhan daripada pekerjaannya dan hartanya. Semua dia tinggalkan demi melayani Tuhan. Karena itu Tuhan pakai Nabi Elisa ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagaimana Tuhan pakai dia menjadi berkat? Satu ketika Elisa memberi makan 100 orang. Pada waktu itu hamba-hambanya berkata begini, Tuhan, ini ada 100 orang, tapi makanannya tidak cukup untuk 100 orang. Tapi Elisa berkata apa? Berikan saja mereka makan. Bahkan ada sisanya. Benar saudara, makanan yang sebenarnya tidak cukup, ketika diberikan kepada 100 orang, semua makan sampai kenyang dan ada sisanya. Inilah Tuhan membuat Elisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan satu kisah lagi saudara, ada seorang perempuan janda yang berhutang sehingga anaknya akan diambil sebagai jaminan. Maka perempuan janda ini dia mengadukan perkaranya kepada Elisa. Kemudian Elisa berkata kepada perempuan janda ini, apa yang ada di dalam rumahmu? Kemudian janda ini berkata begini, yang ada di rumahku tidak ada apa-apa selain dari minyak dalam buli-buli. Kemudian Elisa berkata, sekarang kau pergi ke rumah tetangga-tetanggamu, kau minta bejana-bejana yang kosong, dan kau tutup pintu rumahmu rapat-rapat, dan kau tuangkan minyakmu dalam buli-buli itu. Setelah dituangkan, semuanya terisi penuh. Minyak buli-buli itu habis ketika semua sudah terisi penuh. Dan saat itu saudara, perempuan ini dapat melunasi hutang-hutangnya dan dia hidup dari selebihnya. Di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan pakai Elia dengan luar biasa sehingga Elia menjadi berkat. Bahkan ketika Elia berada di Sunem, ada seorang perempuan Sunem di mana Elia selalu mampir di rumahnya. Satu ketika Elia berkata begini, nanti tahun depan kamu akan punya anak. Perempuan ini tidak percaya karena umurnya sudah mulai tua.
Tapi benar saudara, apa yang dikatakan Elisa itu benar-benar terjadi. Tahun depan dia punya anak. Kemudian anak itu besar. Setelah anak itu besar, anak itu mati karena terkena sabit di padang. Kemudian saudara, perempuan Sunem ini mengadukan perkaranya kepada Elisa. Dan apa yang dilakukan Elisa? Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem ini. Jadi Tuhan membuat Elisa menjadi berkat. Tuhan pakai Elisa dengan luar biasa. Bahkan sampai hari matinya Tuhan masih pakai Elisa. Ketika ada orang-orang saudara yang sedang mengusung mayat untuk dikuburkan, saat itu datanglah gerombolan-gerombolan menyerang. Tiba-tiba orang yang mengusung mayat ini langsung melemparkan saudara mayat yang mereka bawa itu ke dalam suatu goa, di mana Elisa yang sudah meninggal, yang sisa tengkorak, mayat itu terkena di tengkoraknya Elisa. Dan luar biasanya saudara, mayat ini bisa hidup kembali. Jadi kita dapat melihat bagaimana Tuhan pakai Elisa dengan luar biasa. Dari semasa hidupnya sampai matinya, dia tetap dipakai Tuhan menjadi berkat. Kenapa? Karena Elia lebih mengasihi Tuhan daripada pekerjaannya dan hartanya. Karena itu kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Kita perhatikan kehidupan Ayub. Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Ayub diberikan umur yang panjang. Kenapa? Karena Ayub dia mengasihi Tuhan lebih dari dirinya sendiri. Bahkan Ayub mengasihi Tuhan lebih daripada hartanya. Ketika Tuhan mengambil harta yang berharga dalam hidupnya, harta benda dan anak-anaknya, apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Ini membuktikan bahwa Ayub lebih mengasihi Tuhan daripada hartanya. Sebab itu dia tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Bahkan ketika Ayub mengalami penyakit borok yang sangat parah, istrinya berkata, "Hai Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah." Tapi apa kata Ayub? "Engkau berkata seperti perempuan gila. Masa kita hanya bisa menerima yang baik daripada Tuhan, tetapi yang buruk tidak?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dalam perkataannya. Saudara, di sini membuktikan kepada kita bahwa Ayub adalah orang yang benar-benar lebih mengasihi Tuhan lebih daripada dirinya sendiri. Walaupun tubuhnya sudah sangat parah sakitnya, Ayub tidak mau menyangkal Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan berkati dia 2 kali lipat dan Tuhan beri dia umur yang panjang. Amin. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ulangan 10 ayat 12 bagian D. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Inilah yang dimintakan Tuhan kepada kita supaya baik keadaan kita. Yang keempat, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka kebaikan Tuhan akan dinyatakan kepada kita, orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, dan kamu akan kuberi umur yang panjang. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, baik dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka Tuhan akan memberkati segala kebutuhan kita. Tuhan akan melindungi kita dari sakit penyakit dan memberikan kita umur yang panjang. Dan yang terakhir, yang kelima, hal yang dimintakan Tuhan daripada kita supaya baik keadaan kita, yaitu berpegang kepada perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Ulangan 10 ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi kalau saudara ingin baik keadaanmu, kuncinya yang terakhir, pegang perintah Tuhan atau firman Tuhan. Dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan yang datang silih berganti. Karena itu kita harus pegang firman Tuhan. Kenapa kita harus pegang firman Tuhan? Karena di balik ujian dan cobaan, Tuhan punya maksud dan tujuan. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang terakhir. Ulangan 8, mulai dari ayat yang kedua, dan seterusnya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak dikenal, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 14 bagian B, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik pada akhirnya. Saudara perhatikan ayat ini. Ketika Tuhan merendahkan hati orang Israel di padang gurun, ternyata Tuhan punya maksud. Kenapa Tuhan merendahkan hati mereka? Maksud Tuhan apa? Karena Tuhan ingin mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Apakah mereka pegang perintah Tuhan atau tidak. Dan kedua, untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja atau hal-hal jasmani, tetapi manusia hidup dari firman yang diucapkan oleh Tuhan. Sebab itu, ketika Tuhan merendahkan hati mereka, Tuhan mencobai mereka, ternyata tujuannya untuk kebaikan. Ayat 14 bagian B, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik pada akhirnya. Karena itu kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi ujian dan cobaan, pegang perintah Tuhan. Karena Tuhan ingin lihat apakah kita berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Kalau kita berpegang kepada perintah Tuhan, maka Tuhan pasti akan berbuat baik pada akhirnya, kata firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji manaku. Dengan apakah ku buat Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji manamu. Dengan apakah ku buat Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan Makasih Tuhan buat segala firman-Mu yang sudah kami terima, yang boleh memotivasi kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati apa yang baik. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus juga yang boleh memampukan kami Tuhan, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati akan hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau akan pakai kehidupannya semakin hari boleh semakin indah, berkenan di hadapan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati semua imam-imam Tuhan yang sudah melayani pekerjaan-Mu dalam sepanjang ibadah pada minggu sore ini Tuhan. Baik tim multimedia yang ada, Tuhan juga memakai setiap kehidupan mereka untuk menjadi alat-alat-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, apa yang mereka kerjakan dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing, dalam kegiatan mereka, dalam aktivitas mereka Tuhan. Engkau yang menyertai dan membuatnya berhasil. Bahkan Tuhan memenuhi segala kebutuhan dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu, supaya mereka juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang masih muda, yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah mereka, tambahkan hikmat, akal budi yang datang daripada Engkau, supaya kehidupan mereka juga boleh menjadi kesaksian yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga tolong seberapa banyak anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang menghadapi Tuhan segala permasalahan dalam kehidupan mereka Tuhan. Firman-Mu sudah menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Oleh sebab itu tetap kuatkan kami Tuhan, untuk tetap terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu, dan Roh-Mu yang akan memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat kekasih-kekasih kami yang masih menderita sakit Tuhan. Engkau sendiri akan memulihkan kesehatan mereka, supaya mereka juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.